Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gustiawan di channel SMP Negeri 1 Pasma Aircrew. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, tadi pagi pada tanggal 26 Agustus 2021 di websitenya NBK Kemendikbud sudah ada pemberitahuan untuk pemutahiran data pada web ANBK sudah dibuka, yaitu pengumuman yang terbaru tadi jam 10 pagi. Nah, apa saja yang harus kita lakukan guna gladi bersih? Jadi yang pertama kita harus mengisi nama proktor, kemudian mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor, kemudian mengecek data peserta. Data yang ditarik dari BUAN ke web ANBK adalah peserta yang sudah disampling dan di-generate nomor peserta. Kemudian mengatur penempatan peserta ke komputer atau ruang, gelombang, dan sesi. Untuk SMA SMK paket C, kalian bisa lihat di sini tanggalnya ya. Sampai tanggal 9 September, gelombang 1 itu tanggal 6 sampai 7 September, kemudian gelombang kedua tanggal 8 sampai September. Sinkronisasinya pada tanggal 3 sampai 5 September. Untuk yang jenjang SMP itu pemutahiran data tanggal 25 sampai 6 September, sinkronisasi tanggal 10 sampai 12 September, kemudian gelombang 1 dan gelombang 2 13-14 September, gelombang 2-nya 15 sampai 16 September. Catatan, seluruh data untuk simulasi gelombang 1 dan 2 dipindahkan ke menu simulasi dan simulasi menggunakan data per tanggal 15 Agustus 2021. Jadi, khusus yang simulasi masih tetap di menu simulasi ya di sini. Ya. Nah, oke, kita coba apa yang diinstruksikan oleh Kemdikbud. Yang pertama itu mengisi nama proktor dan teknisi utama. Ya, mengisi nama proktor di sini ya di data sekolah, kemudian ke tim teknis. Oke. Karena ini saya sudah isi, Bapak Ibu sekalian juga jika masih kosong silakan diisi. Kemudian infrastruktur ini tidak bisa ya. Tidak bisa diubah lagi. Identitas. Identitas. Kemudian selanjutnya kita ke pengumumannya lagi, mengisi rincian komputer proktor. Nah, mengisi rincian proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, untuk mengisi rincian ruang komputer atau proktor, Bapak Ibu ke komputer proktor, ya, ke asesmen nasional, kemudian ke komputer proktor. Nah, di sini jika sekolah Bapak Ibu belum ID proktornya belum ada atau komputer untuk servernya belum ada, bisa Bapak Ibu pilih yang tambah. Silakan pilih sekolah. Oke, pilih terlebih dahulu jenjang sekolahnya, sesuaikan ya. Kemudian yang masih kosong atau belum ada ID proktornya bisa diklik menu tambah, kemudian jumlah kliennya berapa, kemudian berapa ruang, yaitu tergantung sekolah Bapak Ibu ya, ada berapa server atau berapa komputer. Kalau di sekolah saya hanya ada satu komputer atau server, jadi saya hanya buat satu ruang dan 15 klien. Oke, paham Bapak Ibu ya. Dan ini juga bisa kita edit ya, bisa kita edit. Oke, jelas. Oke, kita lihat lagi semuanya. Kemudian ketiga, mencetak data peserta. Data yang ditarik dari BUAN ke web ANBK adalah peserta yang sudah disampling dan di-generate. Oke, mengecek data peserta, kita lihat biodata siswa terlebih dahulu. Biodata siswa, oke, ini nama-nama ya biodata peserta atau siswanya. Di sini ada 20 halaman. Jika Bapak Ibu perhatikan di bawah di sini ada menampilkan data 1 sampai 20 dari 50. Berarti biodata siswanya jumlah siswanya ada 50 orang. Kalau sudah, kita ambil dari BUAN, tinggal klik ya. Kalau ini belum muncul, bisa kalian Bapak Ibu refresh ya, dipilih jenjangnya SMP. Oke, kalau sudah, kita ambil dari BUAN. Ditunggu terlebih dahulu. Oke, proses tarik data selesai. Berarti kita sudah menarik data dari BUAN. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? Yang keempat, mengatur penempatan peserta ke komputer proktor atau ruang, gelombang, dan sesi. Nah, di sini untuk mengatur penempatan peserta untuk ruang, gelombang, dan sesi, Bapak Ibu pergi ke
buka asesmen nasional, kemudian pilih pengaturan sesi. Nah, di sini masih kosong kan? Masih kosong. Kita pilih terlebih dahulu jenjang sekolahnya. Kebetulan saya SMP. Nah, di sini akan muncul yang dari BioAN tadi ya, di biodata siswa tadi. Di sini kita bisa membagi ruang gelombang sesi pada hari pertama dan kedua. Nah, jadi ingat Bapak Ibu ya, satu server atau satu proktor, satu ID atau satu server hanya bisa maksimal 15 klien ya. Jadi untuk sekolah saya saya bagi menjadi 3 sesi ya. Karena peserta AN ini berjumlah 50, 5 cadangan dan 45 lainnya peserta. Oke, sekarang kita akan bagi sesinya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, bisa Bapak Ibu checklist. Ya. Pertama saya akan checklist sampai 15 sesuai dengan maksimal server. Oke, sudah 15. Kemudian langsung Bapak Ibu pilih edit. Nah, di sini ada pilihan ID proktor atau ruang. Bapak Ibu pilih ruang sesuai dengan yang Bapak Ibu buat di data komputer proktor tadi, kemudian pilih gelombang. Ya, pilih gelombang. Saya pilih gelombang yang pertama. Nah, 15 orang ini Bapak Ibu akan buat sesi-sesi keberapa? Karena saya akan buat sesi pertama, jadi saya akan buat sesi pertama. Hari pertama sesi pertama dan hari kedua sesi ke pertama juga. Oke, kalau sudah simpan. Nah, otomatis dia akan muncul kan, berarti 15 orang pertama ini akan berada di gelombang pertama untuk hari pertama di sesi pertama, untuk hari kedua dan di sesi pertama. Kemudian selanjutnya ini ya centang ke dari nomor 16 sampai ke 30. Oke, 30, kemudian pilih lagi edit. Kemudian pilih ruang lab atau yang sudah kita buat tadi, pilih gelombang 1. Nah, sesinya yang ini kan sesi kedua. Berarti untuk hari pertama nomor 16 sampai 30 itu sesi kedua, dan sesi hari kedua juga sesi kedua. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian simpan. Oke. Selanjutnya nomor 31 sampai 45. Nah, kemudian kita pilih edit, pilih ruangnya, kemudian pilih gelombang. Berarti ini sesi ketiga karena ada 3 sesi ya. Oke. Jadi di hari pertama dari nomor 31 sampai 45 itu di hari pertama sesi ketiga, di hari kedua sesi ketiga juga. Kalau sudah, pilih simpan. Oke, kita sudah dapat 3 sesi nih. Nah, jadi masih tersisa 5 orang lagi ya. 5 orang ini, nah 5 orang ini Bapak Ibu bebas ya, ini cadangan. Mau Bapak Ibu taruh tempatkan di mana. Tapi kalau saya bagi 2 orang ya. 2 orang ini untuk cadangan di sesi pertama ya, untuk sesi pertama. 2 orang untuk di sesi pertama. Di sesi pertama. Ya, ingat ya, 2 orang ini untuk di sesi pertama. Kemudian 2-nya lagi saya tempatkan di sesi kedua. Tempatkan di sesi kedua. Oh, ini belum. Oke. Gelombangnya belum saya pilih tadi. Gelombangnya gelombang pertama. Sesinya sesi pertama. Oke, simpan. Oke, sudah ya. Kemudian yang satu saya akan tempatkan
di sesi ketiga. Sesi ketiga. Oke. Oke, sekarang sudah kita sudah bagi ya sesinya. Kalau sudah, jangan lupa kita cek lagi dulu. Ini cadangan dari 46 sesi pertama. Sesi pertama, yang kedua, ketiga, oke. Kita cek lagi, jangan sampai. Nah, ini belum terchecklist ya, 31 gelombangnya, berarti untuk yang ini 31 sampai 40. Sampai 40 di gelombang berarti dan nomor 31 sesi ketiga ya. Edit gelombang 1 sesi ketiga. Oke, simpan. Oke. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang lewat. Dari 16 sampai 20. 16 sampai 20 itu gelombang kedua ya. Gelombang pertama di sesi kedua. Bener ya, 16 sampai 30 sesi kedua. Oke, simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek lagi. Oke, semua sudah terisi. Kita lihat lagi ya, kita cek terlebih dahulu 1 sampai 15 sesi pertama. Ya, gelombang pertama. Kemudian 16 sampai 30. 16 sampai 30 di sesi kedua ya. Kemudian dari 31 ke 45 di gelombang pertama sisi ketiga. Dan 5 lagi cadangan. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa simpan. Oke. Saya lupa checklist ya. Checklist terlebih dahulu. Oke. Halaman keduanya. Checklist lagi. Halaman ketiganya kita checklist juga. Oke, kemudian kita simpan. Oke, data sudah tersimpan. Kalau sudah, kita lihat di rekapan. Biar rekap. Nah, di sini kita sudah ada ya kode servernya ini, kemudian nama ruang, sesi, klien, ini ya. Oke. Untuk gelombang kedua tidak ada karena kita pilih gelombang pertama. Oke, jelas ya. Jadi jangan bingung kenapa gelombang pertama ada 17, karena 17 ini 2 tadi kan cadangan. Oke. Bisa Bapak Ibu cetak dan Bapak Ibu beritahu anak-anak peserta didik. Oke, selanjutnya cek kelengkapan data. Kita lihat. Di cek kelengkapan data, lengkap, tidak lengkap, tidak ada. Yang lengkap, oke, statusnya centang semua ya, centang semua. Kita cek halaman berikutnya. Oke, statusnya oke, statusnya oke. Berarti cek kelengkapan data sudah selesai. Keterangannya memang masih kosong. Kemudian kita lihat jadwal sinkronisasi. Nah, untuk jadwal sinkronisasi memang belum muncul ya, biasanya setelah penutupan mengutarin data itu 30. Untuk SMP 6 September ya. 6 September berarti sinkronisasi tanggal 10, kemungkinan
jadwal sinkronisasi akan muncul rentang tanggal 7 sampai tanggal 9. Oke Bapak Ibu, sekian dulu yang saya dapat informasikan. Apabila salah-salah mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar, dan apabila ada saya keliru boleh di Bapak Ibu berikan saran kepada saya. Oke, sekian dulu dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.